saya Munawaroh, kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus listrik searah. Oke, di sini aku akan menjelaskan rangkaian arus listrik searah. Apa ya itu rangkaian arus listrik searah? Arus listrik searah atau bisa disebut DC, direct current, adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik. Dalam satu arah arus memiliki polaritas tetap yang berarti arah alirannya selalu sama, konstan dalam suatu rangkaian tertutup. Kira-kira apa ya contoh aliran searah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama bisa kita lihat ketika mengisi baterai ponsel atau laptop menggunakan charger. Yang kedua, perangkat elektronik seperti radio, televisi, atau pemutar musik. Ada sirkuit elektronik dengan berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, dan transistor yang menerima arus searah. Yang ketiga, panel surya yang bersinar pada panel merangsang aliran elektron dalam satu arah. Yang keempat, thermoelement, energi panas menjadi energi listrik akibat perbedaan suhu. Yang kelima, ada generator energi gerak mekanisme menjadi energi listrik. Alat ukur listrik searah yaitu seperti tertera di gambar, yaitu ada untuk seri itu ada amperemeter, untuk paralel ada voltmeter. Cara baca alat ukur listrik itu seperti yang tertera. Untuk waktu itu skala maksimum, untuk menunjukkan tanda panjangnya itu skala yang ditunjuk, untuk bacaannya itu baca ukur. Begitu pula yang paralel. Menggunakan rumus hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, di sini ada rumus arus listrik searah. Kuat arus listrik sama dengan I Q per T sama dengan N kali E per T. Atau bisa pakai rumus segitiga Q I T. I sama dengan kuat arus listrik ampere satuannya, Q muatan listrik coulomb, T sama dengan waktu second, N sama dengan jumlah elektron, N sama dengan jumlah elektron, E sama dengan muatan elektron, 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb. Nah, di sini juga ada rumusnya. Daya listrik adalah energi yang dihasilkan atau diserap tiap satuan waktu. Kalau untuk energi itu untuk memindahkan sejumlah muatan listrik melalui selisih potensial tertentu. P sama dengan W per T, P sama dengan V kali I, P sama dengan V kuadrat per R, P sama dengan I kuadrat per R, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan I kuadrat kali R kali T, W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, di sini ada hukum Ohm. Hukum Ohm, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan penghantar. V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. I kuat arus listrik, ampere satuannya, V sama dengan beda potensial volt, R sama dengan hambatan satuannya ohm. Tegangan jepit. Tegangan itu rumusnya I sama dengan epsilon R total sama dengan epsilon per R tambah R besar ditambah R kecil. Keterangannya, kuat arus listrik ampere, epsilon itu sama dengan GGL, N banyak GGL-nya yang identik, R kecil hambatan dalam ohm, R besar hambatan resistornya. Tegangan jepit antara ujung A dan B
VAB sama dengan IR sama dengan epsilon kali IR. Untuk rangkaian seri, bertujuan membesar hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan kuat arus yang mengalir sama pada setiap resistor. I1 sama dengan I2 sama dengan I sama dengan seterusnya I. Beda potensial berbeda pada setiap resistornya. V1 sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, V1 tambah V2 sama dengan V. Hambatan pengganti R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dan seterusnya. Rangkaian paralel R1 ada R2, ada V1, ada V2, ada volt. Ini bertujuan memperkecil hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. V sama dengan V1, V sama dengan V2, V sama dengan V3, I sama dengan 1, I1 ditambah I2 ditambah I3, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka kita bisa juga menggunakan hukum Kirchhoff, menyatakan bahwa arus yang masuk melewati suatu percabangan jumlah yang sama dengan arus yang keluar dari percabangan tersebut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar dari GGL gaya gerak listrik sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Cara pengerjaannya dalam soal tentukan terlebih dahulu arah sembarang loop rangkaian tertutup. Kedua, tentukan tanda untuk setiap GGL tegangan sumber pada rangkaian. Epsilon ini plus, epsilon ini minus. Nah, maka ada contoh soal pada gambar rangkaian listrik di bawah ini 18 volt, 4 ohm, 12 ohm, 8 volt, I-nya 3 ohm, 9 ohm. Berikut kuat arus total yang mengalir dalam rangkaian adalah, maka kita akan mengerjakannya. Lanjut mengerjakan soalnya yang diketahui R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 9 ohm, R3 sama dengan 12 ohm, R4 sama dengan 4 ohm, epsilon 1 sama dengan 18 volt, epsilon 2 sama dengan 8 volt. Ditanya adalah I-nya. RS sama dengan R1 ditambah R2. R1 sama dengan 3 ditambah R2-nya adalah 9, maka hasilnya 12 ohm. Maka RS sama dengan 12 ohm. Lanjut kita akan mengerjakan rangkaian paralelnya dengan cara 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. 1 RS-nya adalah 12 ohm ditambah R3-nya adalah 12 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 12, maka akan diperkecil menjadi 1 per 6. Maka hasil RP adalah 6 ohm. Maka kita akan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma epsilon 1 dikurang epsilon 2 dikurang I sama dengan RP ditambah R4 sama dengan 0. Epsilon 1-nya adalah 18, epsilon 2-nya 8 dikurang I, RP-nya sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 18 kurang 8 sama dengan 10 dikurang I, 6 tambah 4 10, maka 10 kali I, maka hasilnya 10 I. Maka tinggal dipindah ruaskan saja sama dengan 1, maka hasilnya adalah I sama dengan 1 ampere. Selesai.
Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.